lakukan tentunya gitu ya, langsung ke fisik pasien. Nah, itu makanya disebut dengan pemeriksaan fisik ya. Karena yang objek dari kamu yang akan lakukan adalah pemeriksaan fisik. Nah, nanti kamu mulai melihat secara langsung gitu ya, mulai melihat secara nyata dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Oleh karena itu, pada pemeriksaan fisik itu jangan kalau dia misalnya duduk gitu ya, kalian harus secara cepat melihat menilai apa kira-kira kelainan yang ada. Kalaupun pasien kalian suruh tidur gitu ya, jangan menggunakan selimut kan seperti itu karena kalian akan menilai secara langsung ya. Kemudian setelah kamu melakukan pemeriksaan fisik, kamu baru akan berpikir kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang sesuai dengan hasil dari anamnesa dan juga pemeriksaan yang kalian temukan. Baru dari ketiga komponen ini, mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kalian baru bisa akan menentukan diagnosa. Ya, karena kalau kalian tidak ada anamnesa, kemudian kalian hanya melakukan pemeriksaan fisik, itu hanya dugaan. Sedangkan diagnosa ini kan kira-kira mengarah kemana. Kalau kalian sudah bisa melakukan diagnosa, kalian bisa melakukan terapi atau tata laksana. Mustahil kalau kalian tidak ada diagnosa, kalian bisa lakukan tata laksana. Yang penting ada diagnosa dulu, ada sakit apanya dulu ya. Baru setelah itu tentunya harus punya suatu keterampilan dalam KIE dari komunikasi, informasi maupun edukasi. Nah, apa yang kalian dapatkan dari mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa dan terapinya itulah yang dikomunikasikan kepada pasien atau sering disebut dengan informed consent. Ya, karena kalau tanpa informed consent pasien tidak bisa mendapatkan gambaran kira-kira saya sakitnya apa gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya adalah attitude dari pemeriksa. Ya, sopan santun kita. Ya, karena objek yang kita lakukan adalah pasien, pasien dalam kondisi sakit dan memerlukan pertolongan kita. Oleh karena itu selayaknya kita harus bersikap baik kepada mereka. Ini adalah urutan pemeriksaan pasien yang nantinya sampai kapanpun kalian akan lakukan mulai dari OSC nanti kalau kalian ujian ya, mulai dari nanti kalian mengikuti koasisten di rumah sakit, mulai nanti kalian melakukan pemeriksaan sebagai dokter sampai pun nanti kalian kalaupun jadi pengajar inilah OSC yang akan kalian dapatkan ya. Tetapi pada kesempatan kita siang ini kita tidak membahas mulai dari awal, tapi kita langsung melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu sering kita sebut dengan head to dan to ya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Nah, tentunya pemeriksaan fisik yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menegakkan diagnosa berupa apa? Kepastian tentang kira-kira apa sih penyakit yang diderita oleh pasien tersebut ya. Hingga karena kajian kita adalah fisik pasien, sering juga pemeriksaan fisik ini disebut dengan fisik diagnostik. Ya, kalian bisa aja periksa fisik tapi tidak bukan diagnostik bisa, tetapi kita sebagai seorang dokter tentunya adalah kita melakukan pemeriksaan fisik dan fisik yang kita maksud adalah fisik diagnostik. Ya. Nah, untuk mendapatkan data yang baik ya dan yang akurat ya, kalian sebelum melakukan pemeriksaan fisik tentunya tadi harus diawali dengan anamnesa yang baik. Anamnesa yang baik itu mencakup penyakit yang sekarang atau keluhan yang dirasakan oleh pasien sekarang. Kemudian kalian bisa menanyakan penyakit yang diderita kalau beliau tahu atau komorbidnya. Dan penyakit-penyakit yang dialami oleh keluarganya atau penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan psikososial. Itu semua harus ditanyakan. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan misalnya dia batuk atau sesak ya kalian harus tanyakan juga ya sesaknya ini sejak kapan kemudian bagaimana sesak dan lain sebagainya itu ditanyakan eh, secara beruntut gitu ya. Nah kalau di dalam paru itu tiga hal yang harus selalu ditanyakan adalah batuknya,
sesakna dan nyeri dada. Itu saja yang penting ya, yang harus kalian lakukan. Oleh karena itu, kita wajib tahu juga bahwa dengan adanya pemeriksaan fisik ini, kita akan mendapatkan data objektif dari riwayat penyakit pasien. Kadang pasien mengatakan bahwa saya tidak sesak gitu, tetapi ketika kalian melihat secara langsung ada retraksi daripada dadanya, nah berarti pasien itu bisa juga mengatakan bohong, ya. Atau kalian ngelihat muskulus trapesiusnya di daerah sini, muskulus trapesius ya, pasien mengatakan tidak ada masalah, tapi kita terlalu terlihat sekali. Nah, itu kita katakan bahwa itu tidak sinkron, ya. Pasien itu kadang-kadang datang ke kita itu tidak selalu dia memberikan keluhan yang sejujurnya karena dia kadang ingin melihat sejauh mana kita akan menanyakan atau dia ingin melihat sejauh mana dokter yang dia hadapi itu bisa memberikan eh, apa namanya kepuasan kepada pasien ketika dia datang untuk mendapatkan diagnosis ya atau sering orang sebut dengan second opinion ya. Mungkin dia sudah pernah datang ke siapa nih? Ketua kelas kita misalnya ada Kahfi misalnya, tetapi dia belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bisa saja dia datang ke Anggi misalnya. Dia tidak mengatakan bahwa saya sudah datang ke Kahfi, tapi menurut dokter yang memeriksa saya, katanya saya sakit ini. Benar nggak ya dok? Kan itu artinya kita diuji oleh dia. Diuji apa? Ya kita dia ingin mendapatkan second opinion seperti ekspektasi dia. Berarti dia belum mendapatkan kepuasan atau belum mendapatkan kepastian yang baik dari dokter sebelumnya. Dan kita tahu bahwa pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu kita mulai dari infeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi, ya. Nah, pemeriksaan infeksi ini tentunya adalah sekilas pandang secara cepat, mulai di ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kita akan melihat atau meraba, ya, kira-kira apa yang dikeluhkan. Contoh misalnya kebanyakan di bidang paru, ya kamu akan bisa mendapatkan kira-kira besarannya seperti apa. Kemudian nggak kamu ketuk, tetapi kamu akan pegang, kemudian akan pijit sedikit. Dia ada rasa nyeri atau tidak. Kalau dia tidak ada rasa nyeri, ya, kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah limfadenopati coli. Jadi pembesaran kelenjar daripada leher. Nah, kalau diagnosa yang kalian dapatkan adalah limfadenopati coli, artinya adalah ini hanya pembesaran kelenjar di daerah lehernya. Tetapi kalian belum memastikan kira-kira pembesaran kelenjar yang ada di leher itu apa masuknya? Apakah dia masuk dalam kategori TB kelenjar? Apakah dia masuk dalam kategori adalah limfoma malignum atau keganasan? Ya, atau dia hanya infeksi biasa karena giginya bolong misalnya, hingga kita sebut dengan lymphadenitis coli. Itu seperti itu, ya. Jadi ada tiga hal. Nah, dari tiga hal yang kalian dapatkan inilah kemudian kalian kira-kira akan melakukan pemeriksaan apa yang tepat atau pemeriksaan penunjang apa yang tepat. Kira-kira apa ada yang bisa jawab ketika kalian ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari diferensial diagnosa kita, mulai dari limfadenitis coli, mulai dari TB kelenjar, mulai dari limfoma malignum. Kira-kira pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang apa yang akan menjelaskan ketiga diagnosa yang sudah kalian buat? Ada yang bisa? Ya, tentunya pemeriksaan yang paling sederhana yang bisa adalah dengan BJH atau biopsi jarum halus. Ya,
Itu yang paling golden standarnya. Bisa nggak pakai USG? Bisa. Bisa nggak misalnya pakai scanning? Bisa. Bisa nggak pakai MRI? Bisa, tapi itu terlalu berlebihan. Karena pemeriksaan sederhana saja bisa kita lakukan dan itu bisa mendapatkan hasil yang pasti. Itu ya. Tinggal kita lihat kalau hasil dari biopsi tersebut ternyata hanya limfadenitis coli ya berikan antibiotik. Kalau ternyata limfoma maligna berarti kita harus kasih dia kemoterapi. Kalau dia TBC kelenjar kita harus berikan pengobatan TBC-nya gitu ya. Oke, itu contoh ya. Nah, sekalian kalian lihat tujuan dari pemeriksaan fisik itu artinya apa? Berarti kalian harus bisa melakukan inspeksi secara benar, palpasinya juga secara benar, perkusinya juga secara benar, dan juga pemeriksaan auskultasinya juga secara benar. Itu yang perlu kalian lakukan, ya. Oleh karena itu, kalian dengan tujuan semua yang harus kalian lakukan benar, ya kalian harus memanfaatkan dengan baik. Nah, yang pertama tentunya kita harus melakukan persiapan di dalam pemeriksaan, ya. Tentunya ketika kalian ingin melakukan pemeriksaan, kalian harus menginformasikan kepada pasien tentang apa yang akan kalian lakukan dan meminta izin kepada pasien untuk melakukannya. Ya, kemudian kalian mempersilahkan pasien ini untuk duduk ya atau kemudian dia berbaring atau dia langsung berbaring. Kalian tinggal bisa lihat secara langsung. Kalau misalnya dia datang berobat ke tempat kalian ya dengan mengeluhkan nyeri dada gitu ya dengan memegang dadanya kemudian batuk dan sesak, alangkah baiknya jangan suruh duduk dulu tapi disuruh berbaring dengan nyaman. Ya. Kemudian yang penting juga adalah ingat, pemeriksa itu harus berdiri di sisi sebelah kanan pasien. Kalau kemudian ada pertanyaan, boleh nggak kita berdiri di sisi kiri pasien? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi yang lebih lega artisnya adalah kita, karena itu yang lebih sopan. Ya, karena kita disesuaikan dengan orang timur, bukan orang barat ya. Dan ini pun sudah merupakan suatu protap ya. Kemudian dengan sopan meminta pasien untuk membuka pakaian dan posisi yang rileks. Jadi bisa dikatakan ketika pasien datang, kita akan menanyakan ya selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam ya. Kemudian silahkan duduk, kemudian apa yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian ada keluhan apa, kemudian pasien ketika kita akan melakukan pemeriksaan setelah anamnesa, Ibu bolehkah saya lakukan pemeriksaan biar kondisi Ibu. Nah, apakah nanti kalian melakukannya dengan meminta pasien untuk duduk gitu ya atau meminta pasien untuk berbaring ya. Kemudian kita berdiri atau berada di sisi kanan pasien dan kemudian kita akan meminta kepada pasien bahwa saya akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan yang Ibu Bapak rasakan gitu ya. Mohon maaf bisa sedikit dibuka bajunya gitu ya, kancingnya atau baju bagian atasnya gitu ya. Nah ini dengan meminta secara sopan seperti ini tentunya kita juga harus berhati-hati karena kita berhadapan dengan eh, pasien, apalagi pasien itu perempuan dan masih gadis misalnya. Dia tidak boleh ditinggal sendirian, harus ada perawat atau keluarga yang mendampinginya. Nah ini adalah seperti ini. Kalau kalian melakukan pemeriksaan kepada pasien, kalian akan didampingi oleh perawatnya, kemudian kalian berdiri di samping kanan pasien, kemudian kalian melakukan pemeriksaan, dan seandainya pasien tersebut kalian suruh dia duduk, ingat kita harus melakukan pemeriksaannya dari samping, jangan kita berhadapan, ya.
Karena kalau kita berhadapan, kita pertama adalah droplet atau hembusan napas dari kita pun dari pasien pun kita akan terdengar itu tidak baik. Oleh karena itu kalau dalam posisi kita duduk, pasien suruh menghadap ke depan, kita dari samping pemeriksaannya itu seperti itu ya. Tentunya kalau kalian melakukan pemeriksaan pasien pada kondisi pasien berbaring dengan pada kondisi pasien duduk itu jauh berbeda ya. Nah, kalau ditanyakan kapan kita melakukan pemeriksaan pasien dalam kondisi duduk atau kapan kita melakukan pasien dalam kondisi berbaring, ya kita tinggal lihat kondisi secara umum pasiennya. Ya, kalau pasien itu lemah, ya pasien jangan suruh duduk. Ya, alangkah baiknya pasien tersebut diminta untuk berbaring. Ya, tetapi kalau pasien itu ya kelihatannya masih baik, masih kuat gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa pasien tersebut juga suruh duduk bisa ya. Tapi kita melakukan pemeriksaannya bukan dari belakang tapi dari samping kanan juga ya. Jadi di sebelah sini ya ini saya menggambarkan karena tidak boleh berhadapan apalagi kayaknya kan tidak etis gitu ya. Pasiennya laki-laki, dokternya perempuan atau sebaliknya pasiennya perempuan, dokternya laki-laki itu kan nggak baik gitu ya. Nah, ini adalah etika, ini adalah attitude dari seorang dokter dalam memeriksa pasien. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan fisis pada pasien, kita bisa melakukan dari arah depan atau kita bisa melakukan dari arah belakang. Kalau dia duduk, dia enak, ya. Dia misalnya suruh apa ke depan, kemudian dia ganti posisi ke belakang bisa lihat, ya. Tentunya kita juga harus tahu nih pasiennya. Kalau pasien tersebut perempuan, ya jangan suruh buka baju secara vulgar, ya enggak lah kita harus tahu aturannya. Kalau lebih baiknya kalau perempuan posisinya adalah suruh berbaring. Kalau laki-laki tidak masalah, ya. Nah, oleh karena itu ditemani oleh perawatnya atau ditemani oleh keluarganya. Ingat sekali lagi, jangan pernah melakukan pemeriksaan pasien hanya berdua. Ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat. Kalau secara infeksi, kita melakukan pemeriksaan dari depan dulu. Ya, dari depan kita, pasien dikatakan izin, Bapak Ibu boleh dibuka kancingnya gitu ya. Tetapi ingat sekali lagi, kalau perempuan ya harus lebih hati-hati, gitu ya. Eh, mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, secara sekilas aja kamu lihat tuh mukanya ada nggak udem, ada nggak matanya kira-kira kelihatan pucat atau tidak, kemudian bibirnya sianosis atau tidak gitu ya. Kemudian kalian bisa lihat traheanya ini ya ada diletak di tengah enggak atau ke kiri atau ke kanan itu bisa lihat ya. Kemudian kalian bentuk dadanya bisa kita kalian ya apakah dia cembung ataukah dia cekung kemudian lihat posisi iga ya kemudian lihat interkostanya kemudian lihat sternumnya ya klavikulanya ya kemudian sudut epigastriumnya ya kita dia lancip atau tumpul kemudian ada nggak penektasi jadi sekilas kamu harus ngelihat ya jadi caranya untuk bisa memperhatikan itu ya kalian harus sering-sering melihat bahwa sama aja ketika kalian misalnya melihat gelas ini ya. Ketika kalian melihat gelas ini kalian harus tahu langsung oh warnanya, tipenya ya, kemudian isinya lagi cepat. Jadi kamu harus lihat oh mukanya kayaknya sembab nih gitu ya. Kemudian matanya kayaknya kelihatan pucat, kemudian bibirnya agak sianosis, kemudian ada retraksi dan sebagainya. Wah, ini curiga nih, jangan-jangan dia adalah apa? Udem seperti itu. Wah, jangan-jangan dia ada sumbatan. Oh, ternyata dia sindrom vena cava superior misalnya seperti itu, ya. Dan lain sebagainya. Ini kita harus lihat. Jadi dalam kondisi statis pasien itu diam, tapi kemudian dia akan bernapas. Kan kita tahu pernapasan dewasa itu adalah abdominal torakal.
ya torakol abdominal, sorry gitu ya. Kita lihat jadi toraknya langsung dilihat waktu dia dalam kondisi diam, kemudian pada saat dia inspirasi maupun ekspirasi. Kalau dia dalam kondisi diam, cepat kita bisa menilai kira-kira seperti apa. Kemudian kalau dalam kondisi dinamis, nah kira-kira kita bisa melihat nih jenis napasnya apa. Buru-buru kah, kusmul, Chernstock sudah atau apnu, kemudian secara cepat kalian itu frekuensi pernapasan sambil dilihat gitu dalam 15 menit berapa kali dia. Kalau ternyata dalam 15 menit dia sekitar 3 sampai 4, berarti kalau kita kali 4 sekitar 12 atau dia 16. Walaupun kita tahu normalnya berarti itu rata-rata adalah 20 kali. Jadi per 14 menitnya adalah kira-kira 5. Kan gitu ya. Kemudian kalian lihat secara ini ada nggak bagian yang tertinggal di dinding dadanya ya, atau sama, atau kalian lihat secara langsung kira-kira bagian mana yang tertinggal atau tidak sama sekali. Itu secara itu adalah ini inspeksi itu harus cepat gitu ya. Jadi jangan pelototin gitu. Ini kita dalam waktu 1 sampai 10 menit kita bisa tahu semua ya. Oh kalian lihat, oh mukanya dalam batas normal, kemudian nggak ada cuping hidung, kemudian trakea letak di tengah, klavikulanya dalam simetris, kemudian kamu dinding dadanya juga baik, itu kamu udah bisa lihat secara sekilas itu semua, ya. Oleh karena itu kalian harus lihat kemudian, oh ternyata tipenya seperti apa. Oleh karena itu kalian juga harus memahami 9 jenis pernapasan, ya. Ternyata kalau apno itu adalah napas normal ya. Inspirasi dan ekspirasi itu dalam kondisi yang sama ya. Jadi napas seperti biasa itu adalah apnu ya, atau bradipnoiden. Nah itu ya. Nah kalian bisa lihat tuh pola pernapasannya turun gitu ya, atau dia takip no. Nah ngos-ngosan gitu ya, atau dia diem ya. Kalau hiperapnu dia tarik nafas itu. Nah kalau chest stroke itu ya berhenti gitu, atau bayat dia ya. Nah itu dia tidak lihat, atau kusmul dia tajam ya. Ini adalah jenis pernapasan. Nah, biasanya untuk melihat jenis pernapasan ini kalian bisa lihat di ventilator ya, atau alat bantu napas. Dia 9 jenis pola pernapasan ini bisa terlihat dengan baik ya. Atau Anda bisa lihat di sini ya. Yang pertama normal dadanya seperti itu. Kemudian ada juga dadanya cembung ke depan. Itu yang disebut dengan barrel chest. Ya, jadi barrel chest ya seperti tong gitu ya. Atau kemudian ada kiposis. Jadi dia lebih pundaknya sini lebih nonjol, atau dia pectus ya, exepatum. Jadi apa? Deklok di sininya nih. Hah? Atau kemudian ada yang disebut dengan pectus capitatum. Jadi dia lebih ke arah segitiga. Ya, nah ini bentuk-bentuk dada ini secara langsung, secara infeksi bisa kalian lihat. Ya, tentunya kalau bentuk dada yang barrel chest ini kembung seperti itu, jangan-jangan ada permasalahannya di mana nih? Kiposis di mana? Atau pectus excipatum atau pectus clavifatum? Nah itu bisa dilihat. Jadi bisa melihat ya. Nah nanti bisa tuh masing-masing gitu ya ngelihat kalau ada pasiennya gitu ya. Nah itu adalah sekilas kalau kita melakukan inspeksi. Jadi kita melakukan pemeriksaan secara cepat ya bagian dada itu baik dalam kondisi dia apanya dia diam ya statis, atau dia dalam kondisi dia eh, bergerak atau dinamis. Nah, itu sekilas. Jadi kalau Anda bisa lihat ketika Anda melakukan inspeksi, Anda nggak usah bicara juga udah ngelihat bentuknya. Tapi kalau Anda kemudian ada sesuatu yang aneh ya tinggal dibicarakan, izin Pak, apakah ini luka ini udah lama belum ya?
gitu ya, ketika didapatkan luka gitu ya. Nah, kemudian misalnya di daerah aksila gitu didapatkan bekas luka, kalian penasaran ini kira-kira apa? Apakah bekas luka pungsi atau bekas luka WSD dan sebagainya, itu perlu ditanyakan, ya. Baru kemudian pemeriksaan yang kedua itu adalah kita palpasi. Tentunya apa? Tangan kita ini yang kita gunakan untuk palpasi, ya. Palpasi itu bisa disebut juga kita meraba, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian ada di sini benjolan, misalnya tadi limfodenopati supracapicula kan ada di daerah sini nih, atau di leher, ya kita gunakan tangan kita. Benar nggak? Berapa diameternya? Kalau ada benjolan, pasti kita bisa melakukan berapa diameternya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini, ya. Jadi trachea kita ini kita raba saja. Kalau kita raba seperti ini ada letak di tengah. Kalau kemudian di sini ada benjol, dia akan miring ke kiri atau miring ke kanan. Artinya siapa tahu parunya sudah terjadi atelektasis, gitu ya. Kemudian ada masa nggak di dinding dada atau nyeri ketika kita lakukan atau kita tekan-tekan begini, ya. Apalagi kalau misalnya pasien datang setelah dia mengalami trauma, entah itu dipukul orang, entah itu karena misalnya ngerem mendadak kena dashboard, kena setir, entah dia pakai motor begitu ada orang nyebrang rem mendadak dia terbentur setang. Nah, itu kita bisa lihat jejasnya ada apa enggak. Ya, jangan kemudian baru kalian melakukan jejas nggak ada, ya kan kebiruan itu nanti datangnya belakangan, trauma atau memang langsung kalau benturan tersebut hebat atau ketika kalian pegang sini seperti ada bunyi kresek-kresek itu yang disebut dengan krepitasi. Misalnya kan seperti itu, ya. Atau begitu kalian pegang sedikit dia sudah merasakan nyeri tekan. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, kalau dia misalnya tadi trauma di dada, otomatis ketika dia bernapas juga dia ada brapnu, bradipnu. Jadi dia sakit gitu ya, nggak napas normal. Nah, itu bisa kita lihat juga ya. Kemudian kalau kita merasa bahwa dadanya tersebut pengembangan parunya tidak simetris, kita bisa coba Bapak kita letakkan kedua belah tangan kita di kiri dan kanan gitu ya. Kemudian pasien disuruh tarik napas dalam, hembuskan pelan. Nah, kita akan merasakan getaran. Inilah yang disebut dengan vokal premitus. Ya, karena getaran yang terjadi pada saluran pernapasan itu bisa kita lihat. Ini artinya adalah vokal premitusnya. Kemudian dilihat ada yang tertinggal atau tidak. Ya, kalau misalnya dia tarik napas, buang napas, kamu masih kurang percaya diri, tuh pasien suruh bilang 99. Ya, 99 atau 777. Ya, nggak mungkin walaupun saya tulis di situ I gitu yang ya, jangan A I E O I gitu. Jadi kalian bilang enak aja, pegang saja dada kalian sendiri kemudian katakan 99. Kira-kira simetris nggak? Ya, atau 7 kali 7, 77. Nah, itu kelihatan semua ya. Atau kalian tinggal diperiksa. Ya, mulai dari depan belakang. Nah, ini di sini sudah ada gambarannya ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita melakukan palpasi berarti kita merasakan getaran ya, atau yang disebut dengan vokal premitus. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi kalian itu lihatnya seperti itu. Jadi benar-benar dilihat, kita pegang pasien ya, atau ketika dia tiduran. Oleh karena itu pasien dia duduk atau pasien dia berbaring itu sebenarnya kita lihat kondisi pasiennya seperti apa. Ya, kalau Anda perhatikan dari gambar ini bisa dilihat posisi duduk lebih enak. Ya, tetapi kan kalau pasien asma ketika dia terjadi eksaserbasi kan nggak mungkin. Oleh karena itu melakukan pemeriksaan fisik pun dilakukan pada pasien-pasien yang stabil. Ya, jangan pasien lagi sesak berat suruh ngomong 77, boro-boro ngomong 77, atau pasien lagi nyeri dada gitu ya. Nah, itu pun
harus diperhatikan. Atau pasien ketika menyampaikan bahwa dia datang ke sini karena terjadi benturan di dadanya, atau pasien jatuh kemudian terbentur dadanya, atau pasien dipukul orang. Nah, itu juga harus pelan-pelan. Ya. Nah, nanti mungkin dalam kelompok-kelompok kecil saya akan lebih intens untuk memberikan cara yang baik dan benar di dalam melakukan pemeriksaan fisis, ya. Sampai sini dulu, ada yang belum paham? Saya rasa paham ya, kalian karena infeksi adalah melihat secara cepat, kemudian melakukan palpasi, meraba gitu ya, kemudian merasakan getaran ya di dinding dada, baik itu di depan maupun nanti di belakang. Kan sekarang kita masih mengatakan bahwa kelainan itu adalah di depan, ya, pemeriksaan dada depan. Bentuk dada udah hafal, normal, barrel chest, ya, itu semua udah ada. Nah, ketika kalian melakukan pemeriksaan, ya ini adalah lokasi. Ya, jadi lokasi ini yang di depan, jadi kita bisa tempelkan, kemudian kita bisa begini, kemudian terakhir kita bisa seperti itu pegangnya ya. Jadi kita lihat, coba Bapak 77, 99 atau I kita rasakan. Kalau di belakang kita rasakan terus ke bawah, ke samping, baru ke samping sama. Jadi letaknya itu adalah sesuai dengan daerah paru. Dari mulai apek, kemudian kepada lobus mediusnya, baru kita ke lobus inferiornya. Nah, ini adalah cara kita melakukan pemeriksaan vokal primitus. Ya, tapi sekali lagi saya katakan ini bisa dilakukan pada kondisi pasien yang stabil. Kalau pada kondisi pasien yang kombustio, ya, luka bakar, ya jangan juga dipaksakan untuk kalian melakukan pemeriksaan vokal primitus. Kenapa? Ada bula, ada cairan dan sebagainya, mereka tidak mau luka bakar gitu ya. Itu. Oleh karena itu melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar, tentunya kalian harus melihat bagaimana kondisi pasiennya. Ya, paham ya? Jadi ini diingat-ingat ya. Kira-kira kalian harus melakukannya seperti apa. Jadi sama seperti ini, tangannya kemudian terbuka. Sama naik turun saya terbuka. Itu seperti mau di hadapan maupun di belakang. Ini tolong perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai nanti hari berikutnya Selasa, Erbo, Kamis, Jumat saya melakukan apa namanya? Pada kelas-kelas kecil kalian masih belum paham, tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, setelah kalian melakukan pemeriksaan palpasi, oh sudah ternyata tidak ada permasalahan yang lain, semua dada dalam bentuk normal, kemudian vokal primitus simetris kanan dan kiri gitu ya, kemudian tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri, tidak ada jejas dan sebagainya, kalian baru melakukan perkusi. Atau perkusi itu sering kita sebut juga dengan pemeriksaan mengetuk. Ya, dengan jari, salah satu jari kita ini sebagai landasan, kemudian jari tengah ya yang biasanya tenaga paling besar, atau ibu jari ini, bukan ibu jari, jari telunjuk itu ya. Tergantung dari cara kalian. Nah, ini seperti ini, jadinya ini jari, kita ketuk seperti itu. Ya, ini harus belajar. Ya, paham ya? Nah, oleh karena itu, ketika kita mengetuk tersebut, maka kita akan mengetahui perubahan letak organ. Kita tahu bahwa organ yang ada di dada kita ini, satu adalah jantung. Kemudian yang kedua adalah hepar. Ya, di dada sebelah kanan, jantung ada di dada sebelah kiri. Ya, oleh karena itu nanti kita bisa lihat kalau kalian belajar mengetuk seperti ini, sebenarnya apa sih yang kita cari? Yang kita cari ini adalah suara, ya, hasil dari ketukan kita, ya. Nah, suara ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketuk. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perkusi, maka kita akan melihat lapisan daripada dinding dada itu mulai dari cairan
ya, yang melapisi, kemudian organ padat dan organ berongga. Karena dada kita ini berongga. Hingga kalau kalian dengar, ya, kalau dia organ tersebut isinya udara, kita akan terdengar seperti sonor. Jadi ini yang didapatkan, ya, ada sonor, ada timpani, ada hipertimpani, ada hipersonor, dan dullness atau redup beralih. Jadi sonor itu suara normal pada paru, bergaung dan nada rendah. Jadi kalau kamu di meja, ya kamu lakukan bunyinya seperti itu, ya. Nah, kemudian kamu lihat timpani, ya. Kamu ketuk aja perut kamu. Itu akan beda dengan kamu ketuk dari dada kamu. Ya. Kemudian ada hipertimpani, ini peralihan. Ya. Jadi hipertimpani itu adalah, ya, yang tadinya bendanya tersebut padat kemudian berisi udara, itu yang disebut dengan hipertimpani. Ya, tetapi hipertimpani ini kamu harus bedakan juga dengan hipersonor nantinya. Ya, nanti kamu dalam kelas kecil saya akan lakukan. Ya, tapi ini harus kalian. Kemudian redup, redup itu kepadat. Jadi dia mulai ada cairan, kemudian dia lari ke ini. Ini biasanya redup ini, redup beralih ini ada pada batas jantung atau ada pada batas antara liver. Ya, itu seperti ini. Yang pasti ini adalah suara dasar ketika kalian melakukan perkusi. Jadi ketika kalian melakukan perkusi, maka kalian akan mendapatkan apakah ini sonor, apa ini timpani, apa ini hipertimpani atau hipersonor. Contoh misalnya pada pasien dengan pneumotorak, ya. Pneumotorak itu apa sih? Adanya udara di dalam paru kita. Artinya apa? Berarti udaranya berlebihan. Kalau kemudian kalian lakukan pemeriksaan ini, akan terdengar suara yang sangat nyaring. Ini yang disebut dengan hipertimpani. Ya. Tetapi kalau pada orang di situ ada cairannya, misalnya pada epusi pleura, gitu ya, ada cairan di dalam paru, maka ketika kita melakukan perkusi, kita akan melihat adalah redup atau dullness. Oleh karena itu, ketika kalian melakukan pemeriksaan menentukan batas antara paru yang normal dengan adanya cairan, kamu bisa ikutin terus di selaiga. Ya, kamu ikuti. Nah, itu akan mulai dari sonor atau hipersonor kepada redup. Duk 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 duk. Agak. Nah, ini sebenarnya harus dilatih oleh kita supaya kita sering mendengarkan bunyi-bunyi yang dimaksud. Ya, itu seperti itu. Ya. Tapi minimal sekarang kalian itu harus paham dulu bahwa ketika kalian melakukan, ya, perkusi, apa yang ingin kalian harapkan. Ya. Contoh misalnya pada kanker paru. Jadi sebagian paru dia terisi oleh kankernya. Jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan, kalian kalau nggak bandingkan saja yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Nah, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Sama nggak? Simetris nggak? Tentunya beda. Karena kalau yang sebelah kanan tidak ada organ apapun. Tetapi yang sebelah kiri di sini ada jantung. Ya, nanti kita lihat batasannya seperti apa. Nah, ini adalah ketika kalian melakukan perkusi, mulai dibandingkan satu, dua, ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kalian harus zigzag. Jangan berurutan ke bawah tapi zigzag.
Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sambil kalian merasakan kira-kira ya apa yang kalian dapatkan dari pemeriksaan tersebut. Ini yang penting ya. Nah, ini caranya ya. Jadi dengan menggunakan landasan tangan kita ya. Nah, ini juga adalah tempat untuk menentukan letak daripada perkusi dan nantinya adalah auskultasi. Jadi kalau di depan mulai dari daerah sini ya supraklavikula, kemudian di bawah klavikula, kemudian di atas mame, di bawah mame gitu ya, dan di samping ya. Itu seperti itu ya. Jadi jangan hanya meletakkan stetoskop, tapi kalian mulai sekarang ambil stetoskop, kemudian lakukan pemeriksaan di daerah sini, ya, di atas supraklavikula, di bawah klavikula, di antara garis medialnya, kemudian di bawah mame, gitu ya, di setelah ininya, ya, kalian lihat itu dari depan maupun dari belakang, ya. Terus sambil pasien tarik napas, ya, kemudian berhenti dulu, berarti dia statis, kemudian terus tarik napas, lepaskan, tarik napas, kalian membedakan antara kiri dan kanan. Ya, ini jangan lupa nanti kita lihat secara offline. Nah, kemudian tadi yang saya katakan yang penting adalah ketika saat perkusi ini adalah batas jantung. Ini pun sebenarnya kalian harus mengetahuinya kalau kalian menduga adanya pembesaran pada jantung, ya. Tetapi kalau kalian tidak mendapatkan eh, pernyataan bahwa dia tidak, katakan ada punya riwayat darah tinggi. Nah, ketika dia riwayat darah tinggi, maka pasien diminta melakukan apakah terjadi pembesaran dari jantung atau tidak. Jadi batas jantungnya yang kita bisa lihat. Nah, batas jantung itu tentunya adalah batas jantung atas, bawah, ya, dan juga batas kanannya saja, yang kirinya tidak, karena jantung itu sifatnya seperti sedikit berputar. Ya, batas jantungnya itu seperti ini. Nah, baru itu saja yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan pemeriksaan perkusi. Ya, yang berikutnya tentunya adalah kalian melakukan pemeriksaan secara auskultasi. Ya, di mana tadi ya diletakkanlah dinding dada. Tarik Pak, keluar. Tarik napas lagi Pak, keluar. Tarik napas Pak, dikeluarkan. Tarik napas Pak, ya terus Pak, bagus. Lagi Pak, tarik napas. Nah, sambil kalian mendengarkan suara kiri kanan gitu ya. Secara garis besar ya. Kemudian baru kalian lihat, oh apakah ini vesikuler, ataukah ini ronchi gitu ya, ataukah ini wheezing, ataukah ini stridor, itu semua bisa terlihat dengan baik. Ya, itu seperti itu. Oleh karena itu, ambil stetoskop kalian, pasang, kemudian kalian letakkan di dada kalian, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, itu yang kalian bisa lihat bahwa itu adalah merupakan bunyi napas yang vesikuler, ya. Jadi bunyi napas yang seharusnya. Tetapi kalau kalian lihat bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus lihat bunyi napas bronhial, ya. Di sini biasanya itu di bagian percabangan paru. Jadi kamu bisa letaknya adalah di nomor 3, ya. Itu seperti itu. Ya, kalau di nomor berikutnya bunyi napas vesikuler itu lebih panjang. Ada juga bronkovesikuler, ada napas trachea. Jadi makanya kalian mulai di supra ini, ya, kemudian di intraklavikula ini, kemudian terus ke bawah. Ini adalah dalam rangka kita melihat bunyi-bunyi napas yang dapat kita dengar karena merupakan suatu proses antara inspirasi dan maupun ekspirasi. Ini jadi yang harus kalian ingat ya. Karena dengan titik-titik ini adalah titik di mana nantinya kalian bisa mendengarkan suara napas
baik itu suara napas pokok maupun suara napas tambahan. Ya, oke. Itu adalah jenis pemeriksaan fisis dada dari depan. Adakah pertanyaan? Mohon izin dokter, mau Ya, izin bertanya dok. Ini saya mangga. punya dua pertanyaan dok terkait dari materi baru yang disampaikan tadi. Yang Mm-mm. pertama itu saya pernah baca literatur kalau pemeriksaan untuk orang yang obes sama anak kecil itu biasanya suka bias dari auskultasinya dok. Nah mungkin pertanyaannya gimana caranya kita betul-betul bisa membedakan kalau di kondisi pasien obes atau anak itu dia ada kelainan atau enggak. Nah, kemudian yang kedua, saya sendiri pun dari berkaca modul kardiovaskular kemarin, untuk auskultasi itu masih banyak bingungnya seperti itu, dok. Nah, mungkin saya mau tanya, dok, kira-kira gimana caranya biar bisa sama gitu persepsi dari ketika kita mendengarkan auskultasi itu sendiri, misalnya, oh iya ini rongki nih, atau oh bukan rongki, ini tuh mungkin aja bisa jadi crackles gitu, selain daripada mungkin pengalaman itu sendiri. Itu aja sih, dok. Mungkin pertanyaan, terima kasih. Oke, makasih Nirmala. Jadi pertanyaannya itu, kapan kita melakukan pemeriksaan pada anak kecil dan juga pada orang yang obes? Tentunya itu dua hal yang berbeda. Kalau pada anak kecil tentunya dia tidak kooperatif. Yang disebut anak kecil ini tentunya adalah orang yang 14 tahun ke bawah gitu ya. Tentunya kalau yang katakanlah kalau anak-anak SMP sudah mulai bisa gitu ya, tetapi kalau anak SD atau dia anak TK baru kita akan meletakkan stetoskop saja dia sudah ketakutan ya. Oleh karena itu ya memang tadi perlu latihan, memang ditemani juga kalau anak kecil kepada oleh orang tuanya supaya dia enak. Dan kamu kan tahu bahwa sistem pernapasan saja kalau pada anak kecil kan abdominal torakal, sedangkan orang dewasa itu adalah torakal abdominal. Tentunya itu juga mempengaruhi ya. Dan juga kita lihat tadi, walaupun kita melakukan pemeriksaan fisis pada orang, tetapi kita harus lihat dulu sakitnya seperti apa gitu. Oleh karena itulah kita harus tahu juga, misalnya orang jatuh ya atau orang kecelakaan kena dashboard, ya jangan kemudian langsung suruh vokal premitus dan sebagainya, kita melihat infeksi aja ada jejas atau tidak itu bisa kita kelihatan. Jangan-jangan dia begitu baru kita pegang saja sudah nyeri tekan ya. Nah, anak kecil pastinya harus kooperatif baru kita bisa melakukan yang namanya itu adalah hasil pemeriksaan yang objektif. Bagaimana dengan mereka yang obes? Obes itu kan artinya dia itu terlalu banyak lemaknya ya. Nah, oleh karena itu ketika kita, apalagi kalau kalian melakukan tindakan perkusinya itu tidak maksimal karena kalian sendiri sakit jarinya gitu ya. Oleh karena itulah kalian sebagai mahasiswa di kedokteran kan tidak boleh melihara kuku ya. Nah, kalian harus kukunya harus pendek. Karena apa ya? Bagaimana kalau kalian akan melakukan pemeriksaan perkusi kalau kuku kalian aja panjang-panjang? Itu ya. Nah, itu pun kemudian intensitas daripada ketukan itu juga mempengaruhi jangan top-topnya kita harus seirama ya. Satu, dua, tiga jangan dipukul terus gini. Selain menimbulkan rasa sakit kepada pasiennya, kita juga sakit lama-lama diketuk tangan kita sendiri. Nah, harus bagaimana tipnya? Ya jelas kita learning by doing. Kita harus banyak melakukan pemeriksaan, harus banyak melakukan supaya kita luas gitu loh ya. Kalau satu kali dua kali tentunya kita susah ya. Nah inilah perlunya kalian melakukan pemeriksaan fisik karena dari pemeriksaan fisik ini nantinya kita juga bisa menentukan langkah selanjutnya untuk pemeriksaan yang penunjang ya, kalau kita sudah mendapatkan itu seperti itu sebenarnya tingkatannya. Kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai apa, Nirmal? Perbedaan suara dok, Soal auskultasi. perbedaan auskultasi. Nah, nanti mungkin dari kelas kecil kita bisa ya, karena yang pasti adalah kalau saya dulu belajarnya adalah kita ambil stetoskop karena semua udah punya stetoskop tuh ya. Kalian lihat dulu suara napas kalian.
ya. Kelompok kan ada beberapa. Apalagi kalau misalnya di antara kalian ada yang asma. Nah, itu lebih senang. Nanti nggak apa-apa ya, kalian jangan kemudian apa namanya menganggap teman kalian itu nantinya jadi bahan candaan. Bukan, justru kita ingin mengetahui apakah yang napas wheezing, apakah napas ronki. Nah, otomatis kalau napas-napas tambahan tersebut biasanya bisa kita dengar kalau kita langsung berhadapan dengan pasien. Karena kan di antara kalian itu rata-rata adalah pernapasan normal, pernapasan vesikuler, ya. Nah, itu kita agak susah. Nah, semakin kamu banyak belajar mendengar suara-suara itu, ya, apakah ini vesikuler, apakah ini bronkopesikuler, apakah bunyi alveolar, apakah ini ronki, apakah ini wheezing, apakah ini ronki basah kasar, apakah ini ronki basah kering, apakah ini dahak, apakah ini crackles, itu semua akan terlihat. Tentunya memang tidak bisa satu kali dua kali, harus belajar terus ya. Nah, minimal napas vesikuler, napas normal ini kamu lihat dulu tuh ya. Kalau kamu punya kelompok ya belajarlah mendengarkan napas ini gimana sih, enak gitu ya. Atau kamu habis turun dari kendaraan kemudian jalan buru-buru atau naik tangga kamu lihat. Nah, itu apa? Kamu lihat ya, sambil kamu menghafal kira-kira ketika kamu akan melakukan pemeriksaan itu diletakkan di mana saja, kan gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi memang nggak bisa kita belajar sekali dua kali, walaupun saya tahu bahwa kalian punya manekin suara napas, tapi kan kalian tetap harus belajar, harus tahu kira-kira suara napas yang seperti apa. Itu seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dulu Baik, deh. dok. Ya, saya lanjutkan dulu. Kalau tadi dari depan, ini ada juga dari belakang. Begitupun dari belakang, kita harus tahu infeksi tetap kita melihat kondisi dada itu dalam kondisi statis ataupun dalam kondisi dinamis. Ya, tentunya sama, kita ingin melihat dari belakang kira-kira ada kelainan bentuk enggak gitu ya. Apakah dari tulang belakangnya, apakah itu nanti jadi kiposis, apakah nanti ada skoliosis, apakah itu ada lordosis atau gibas gitu ya. Nah, nanti kita lihat kanan kiri. Atau kemudian kita letakkan dua bentuk V gitu di tulang belakang lurus gitu. Oh, itu berarti dadanya bagus, tidak ada kiposis maupun tidak ada lordosis. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita harus paham seperti itu ya. Begitupun dalam keadaan dinamis kita bisa lihat pergerakannya ya. Semua kita lihat gitu ya, ini bagus pak enggak, kita terus ya. Baru juga dilakukan pemeriksaan yang kedua ya, kita mulai melakukan vokal primitus juga tadi, mulai dari atas, 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 bawah, bawah lingkup kayak begitu ya. Kita rasakan vokal primitus yang terjadi ketika dia menarik napas dan melepaskan napasnya, atau pada saat ekspirasi maupun pada saat inspirasi dengan mengatakan 99, 77 atau apapun namanya yang lebih enak di pasien, kemudian kita membandingkan ya. Begitupun dengan perkusi ya, kita melihat bagian dada, bagian apeknya, bagian medialnya, bagian basalnya ya. Dan kemudian kita menentukan ketika pasien suruh narik napas, tahan bentar, kemudian pasien melepaskan napas, baru kita lakukan lagi pemeriksaan ya, di mana nanti normalnya itu ada naik, turun napas, kita lihat nanti peranjakannya seperti apa. Tetapi ini pun kita harus melihat bentuk dadanya, gitu ya. Sama juga tadi ya dengan auskultasi. Jadi auskultasi itu bisa dilakukan di depan, bisa dilakukan di belakang. Itu kita melihat sejauh mana napas yang terjadi kepada pasien kita ya. Oleh karena itu kita memang harus bisa melakukan pemeriksaan ini dengan baik ya. Nah, supaya bisa melakukan pemeriksaan ini dengan baik, tentunya kita harus banyak belajar ya.
Nah, ini adalah pemeriksaan fisik secara garis besar yang tentunya pertemuan berikutnya kalian kan dibagi beberapa kelompok, kita akan belajar, tetapi ini adalah modal daripada kalian gitu ya, eh, di dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk esok hari ya. Kalian baca dengan baik, kemudian kalian lakukan, kalian berlatih gitu ya. Jangan sampai nanti kalian hanya menggunakan stetoskop dicantolkan di leher kalian dengan gagahnya, tapi kalian nggak tahu makna dan fungsi daripada stetoskop itu ya. Nah, mulai dari sekarang nggak apa-apa, diperiksa aja semua adik kamu, kamu sendiri gitu ya. Ah, teman kosnya coba kamu tarik napas, saya mau lihat kamu mau seperti apa. Nah, itu semakin kamu banyak belajar, semakin kamu banyak mendengarkan, nah semakin banyak kamu yang ingat. Tapi kalau kamu tidak, saya oh, ntar aja lah, itu ya janganlah. Tadi yang dikatakan oleh teman kalian, Nirmala, ya kalian kalau tidak banyak belajar kan learning by doing. Kalian itu belajar dari pengalaman. Kalau kalian tidak melakukan pengalaman-pengalaman itu ya niscaya kalian tidak akan hafal. Ini adalah modal dasar kepada kalian bahwa pemeriksaan fisik terutama paru ya. Saya tidak menyebutkan pemeriksaan secara keseluruhan ya. Nah, nanti kamu belajar suatu saat di antara kalian ada yang kedapatan stase di tempat saya. Nah, itu saya akan tanyakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik yang benar. Dan kembali saya ingatkan bahwa kalau kalian melakukan pemeriksaan gitu ya, jangan langsung, tanya dulu, anamnesis dulu yang baik ya. Kira-kira ketika kalian akan melakukan pemeriksaan itu, ya, eh, itu bisa dilakukan, ya, atau tidak, kan bisa dilihat seperti itu. Dan sekali lagi, saya katakan bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan pada seorang pria dan juga pada seorang wanita tentunya lebih sensitif kepada seorang wanita, ya. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya kalian tidak boleh melakukan pemeriksaan fisik hanya berdua. Itu tidak. Karena ingat, yang saya katakan ada yang disebut dengan attitude daripada pemeriksa. Ya, itu seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri ada dua pertanyaan yang ingin diajukan oleh kalian, dua saja. Siapa yang mau bertanya kira-kira? Bahan ini dibaca ya, jangan dilihat tapi dibaca. Nanti mungkin barangkali apa ya, saya kasih ke Dava ya, kepala suku deh, saya kasih nanti Siap, Dok. ya, dibaca. Kemudian kan kalian dibagi tiga ya kalau nggak salah ya. Senin apa, Rebo, Kamis, Jumat ya. Ya nanti saya usahakan datanglah ke sana lah. Kita offline karena kalau pemeriksaan fisik itu ini karena kuliah besar, tadinya saya inginnya sih kalau pemeriksaan fisik nggak bisa. Ini kita lewat Zoom harus ngelihat langsung gitu ya. Karena apa? Karena ini bukan barang yang diraba-raba, tetapi harus lihat nyata gitu ya. Tapi saya katakan tadi kepada Mbak Audia maupun ke dokter, karena teman sejawat saya lagi sakit, jadi saya 2 hari ini masih menanggulangi pasien sendirian, mulai dari tindakan, rawat jalan, rawat inap, semuanya saya lakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi saya nanti akan saya sampaikan ke Dava, Dalta ya, Dalta, kemudian disebarluaskan, nanti bisa kita diskusikan pada pelaksanaan kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih Ya, banyak, Dok. ya, saya keluar ya.